Bayangkan tubuhmu terbaring di dalam tanah, gelap gulita, sepi tak bersuara. 90 hari telah berlalu sejak nafasmu yang terakhir. Keluargamu mungkin masih berduka, atau mungkin sudah mulai melanjutkan kehidupan mereka. Tapi kamu berada di tempat yang tak bisa mereka bayangkan. Di dalam kubur yang sempit, di mana dinding-dindingnya menghimpit atau melapangkan, tergantung pada amal yang telah kamu tinggalkan. Tahukah kamu bahwa pada hari ke-90 setelah kematian, ada sesuatu yang terjadi pada jasadmu yang membuat malaikat pun berhenti sejenak? Sesuatu yang begitu dahsyat, begitu menakutkan, namun sekaligus menjadi pengingat terbesar bagi kita yang masih hidup. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah realitas yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan dialami oleh setiap jiwa yang bernyawa. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang akan mengguncang kesadaranmu, aku ingin tahu dari mana kamu menonton video ini sekarang. Tulis di kolom komentar kotamu, negaramu, agar kita semua tahu bahwa pesan ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan jika ini pertama kalinya kamu menonton konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena setiap video yang kami buat adalah pengingat tentang hari yang pasti akan kita hadapi, hari ketika semua perhitungan akan dibuka. Saudaraku, mari kita mulai perjalanan ini dengan pertanyaan yang paling mendasar. Apa yang sebenarnya terjadi setelah kematian? Ketika roh dicabut dari jasad, ketika mata ini menutup untuk terakhir kalinya di dunia, perjalanan yang sesungguhnya justru baru dimulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100, yang maknanya, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding penghalang sampai hari mereka dibangkitkan. Ayat ini memberikan kita gambaran yang jelas. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada kesempatan kedua. Pintu taubat telah tertutup rapat saat nyawa sampai di tenggorokan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita gambaran yang sangat detail tentang apa yang terjadi di alam kubur. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya mayit itu mendengar suara sandal orang-orang yang menguburkannya ketika mereka berpaling meninggalkannya. Bayangkan, di saat-saat pertama setelah dikubur, kamu masih bisa mendengar langkah kaki orang-orang yang kamu cintai, yang meninggalkanmu sendirian di dalam kegelapan. Kamu ingin berteriak, kamu ingin memanggil mereka, tapi suaramu tidak akan sampai kepada mereka. Mereka pulang ke rumah, mungkin berkumpul, mungkin makan bersama, sementara kamu menghadapi dua malaikat yang datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah kamu ketahui sepanjang hidupmu, namun mungkin tidak pernah kamu persiapkan dengan sungguh-sungguh. Munkar dan Nakir. Dua malaikat yang namanya mungkin sudah sering kamu dengar, tiba-tiba muncul di hadapanmu. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disebutkan bahwa penampilan mereka sangat menakutkan. Hitam, biru, suara mereka seperti petir yang menggelegar, pandangan mereka tajam menembus jiwa. Mereka mendudukanmu dan mulai bertanya, "Man Rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Pertanyaan yang sangat sederhana, pertanyaan yang bahkan anak kecil pun bisa menjawabnya di dunia. Tapi di dalam kubur, dengan keadaan yang berbeda, dengan kondisi jiwa yang terpisah dari jasad duniawi, jawaban itu menjadi sangat berat bagi mereka yang hatinya tidak pernah benar-benar yakin. Orang mukmin yang sejati akan menjawab dengan tegas, "Rabbi Allah, diiniyal Islam, wa nabiyyi Muhammad." Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad. Jawaban yang sederhana, namun penuh makna dan keyakinan yang telah tertanam kuat sepanjang hidupnya. Tapi bagi mereka yang selama hidupnya hanya mengenal Allah di bibir, tidak di hati, bagi mereka yang Islam hanya sebatas KTP, bagi mereka yang salat hanya ketika dilihat orang, jawaban itu menjadi sangat sulit.
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disebutkan bahwa orang munafik dan orang kafir akan menjawab dengan ragu, "Haha, la adri. Samitun na'asa yakuluuna syai'an fakultuh." Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, lalu aku ikut-ikutan mengatakannya. Betapa menyedihkannya jawaban ini. Seumur hidup mengaku muslim, tapi ketika ditanya di alam kubur, dia tidak bisa menjawab dengan yakin. 0,5. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Dalam hadits yang sama, dijelaskan bahwa bagi orang mukmin, kuburnya akan dilapangkan sejauh mata memandang dan dibukakan jendela ke surga, sehingga dia bisa melihat dan merasakan angin serta aroma surga. Tapi bagi orang kafir dan munafik, kuburnya akan dihimpitkan hingga tulang rusuknya saling bertumpukan dan dibukakan jendela ke neraka sehingga dia merasakan panas dan siksaannya. Sekarang, mari kita bicara tentang hari ke-90. Titik fokus dari pembahasan kita hari ini. Ada sebuah realitas yang sangat jarang dibicarakan, namun sangat penting untuk kita renungkan. Dalam tradisi Islam yang berdasarkan pengamatan dan pemahaman para ulama tentang proses penguraian jasad, disebutkan bahwa pada hari ke-90 setelah kematian, ada satu bagian dari tubuh yang mulai mengalami perubahan yang sangat signifikan. Mata, jendela jiwa di dunia, tempat di mana kita melihat keindahan dan keburukan, tempat di mana kita melihat halal dan haram. Pada hari ke-90, mata mulai mengalami dekomposisi yang lebih cepat. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa perenungan tentang proses penguraian jasad adalah salah satu cara untuk melunakkan hati yang keras. Mata yang dulu kamu gunakan untuk melihat, untuk menatap, untuk mengagumi, untuk mungkin juga melihat hal-hal yang dilarang Allah, pada hari ke-90 itu mulai berubah. Cairan di dalamnya mengering, struktur halusnya mulai runtuh, dan yang tersisa hanyalah rongga kosong yang gelap. Tapi tunggu, ini bukan hanya tentang proses biologis semata. Ini adalah pengingat yang sangat dalam tentang bagaimana kita menggunakan nikmat penglihatan yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, yang artinya, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya." Setiap tatapan, setiap pandangan, setiap detik di mana kita membuka mata kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Berapa banyak dari kita yang menggunakan mata ini untuk menonton hal-hal yang tidak bermanfaat? Berapa banyak dari kita yang menggunakan mata ini untuk melihat aurat yang bukan haknya? Berapa banyak dari kita yang menggunakan mata ini untuk menatap layar berjam-jam, menonton konten yang tidak mendekatkan kita kepada Allah, bahkan mungkin menjauhkan kita darinya? Hari ke-90 juga menandai periode di mana proses penguraian jasad mulai memasuki fase yang lebih intensif. Kulit yang dulu halus, yang mungkin kamu rawat dengan berbagai produk mahal, mulai mengelupas dan menyatu dengan tanah. Daging yang dulu kamu jaga dengan makanan bergizi, dengan olahraga, dengan perawatan, mulai terurai dan menjadi bagian dari tanah. Organ-organ dalam yang dulu bekerja dengan sempurna, yang menjaga hidupmu, mulai hancur dan tidak bisa dibedakan lagi. Yang tersisa hanya tulang, dan bahkan tulang itu pun suatu saat akan menjadi debu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Imam Muslim, "Kullu ibni adama yakuluhu, at-turabu illa ajba ad-zanab, minhu kulik wa minhu yurakab." Artinya, setiap bagian dari anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Darinya ia diciptakan, dan dari situ ia akan dikumpulkan kembali pada hari kiamat. Subhanallah, bahkan dalam kehancuran total jasad ini, Allah tetap menyisakan sesuatu yang akan menjadi pondasi untuk kebangkitan kita nanti. Pada hari ke-90 ini, jika kita bisa melihat ke dalam kubur, kita akan melihat sebuah pemandangan yang sangat berbeda dari apa yang kita lihat saat jenazah itu dimandikan, dikafani, dan disalatkan. Wajah yang dulu dikenal, yang dulu dicintai, yang dulu dihormati, sudah tidak bisa dikenali lagi. Tubuh yang dulu tegap, yang dulu kuat, yang dulu menjadi kebanggaan, sudah tidak berbentuk lagi.
Tapi yang lebih penting dari semua ini adalah apa yang terjadi pada jiwa. Karena jasad boleh hancur, tapi jiwa tetap hidup, merasakan, mengalami apa yang telah ditetapkan Allah untuknya. Jiwa orang mukmin yang saleh pada hari ke-90 atau hari ke-1000 sekalipun tetap dalam kenikmatan. Dia tidak peduli dengan hancurnya jasadnya, karena dia tahu bahwa jasad hanyalah kendaraan sementara dan yang kekal adalah jiwa yang kini sedang menikmati balasan dari amal salehnya. Sebaliknya, jiwa orang yang durhaka, yang kafir, yang munafik, pada setiap detik di dalam kubur, dia merasakan siksaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bayangkan, 90 hari sama dengan 2160 jam, sama dengan 129,600 menit, sama dengan 7,776 ribu detik. Setiap detik dari angka itu adalah siksaan baginya, dan ini baru 90 hari. Alam kubur bisa berlangsung ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan lebih, sampai hari kiamat tiba. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 46, menggambarkan azab yang dialami oleh keluarga Fir'aun di alam kubur. An-na'ru yuraduna 'alaiha guduwan wa ashiyan wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyad'al adzab. Artinya, mereka dihadapkan ke neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat, masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam azab yang sangat keras. Ayat ini menunjukkan bahwa azab kubur adalah kenyataan, bukan mitos, bukan dongeng, tapi realitas yang akan dialami. Mari kita renungkan lebih dalam lagi. Pada hari ke-90, ketika mata jasadmu mulai hancur, mata hatimu di alam kubur akan terbuka dengan sangat jelas. Tidak ada lagi hijab, tidak ada lagi penghalang antara kamu dengan kenyataan. Kamu akan melihat dengan sangat jelas. Apakah kamu termasuk orang yang beruntung atau celaka? Kamu akan menyadari dengan sangat pedih setiap kesempatan yang kamu sia-siakan, setiap syalat yang kamu tinggalkan, setiap ayat Quran yang tidak kamu amalkan, setiap peluang berbuat baik yang kamu lewatkan, setiap dosa yang kamu anggap kecil dan remeh. Semua itu akan terasa sangat besar dan berat di alam kubur. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh menjelaskan bahwa jiwa di alam kubur memiliki persepsi yang jauh lebih tajam daripada ketika dia masih bersatu dengan jasad di dunia. Dia bisa merasakan nikmat dan siksaan dengan intensitas yang tidak bisa kita bayangkan sekarang. Pertanyaan yang sekarang harus kita ajukan kepada diri kita sendiri adalah, apa yang kita lakukan untuk mempersiapkan 90 hari pertama itu? Apa yang kita lakukan untuk mempersiapkan seluruh perjalanan di alam kubur? Apakah kita sudah benar-benar yakin dengan jawaban kita atas 3 pertanyaan itu? Apakah kita sudah benar-benar menjalani Islam dengan sepenuh hati, bukan hanya di permukaan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita petunjuk yang sangat jelas tentang apa yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda yang artinya, Surat Al-Mulk adalah surat yang mencegah dari azab kubur. 1 surat, 30 ayat. Jika dibaca dengan pemahaman dan pengamalan setiap malamnya, bisa menjadi pelindung kita di alam kubur. Tapi berapa banyak dari kita yang konsisten membacanya? Berapa banyak dari kita yang bahkan hafalnya? Kita sibuk dengan hal-hal dunia, dengan media sosial, dengan pekerjaan, dengan hiburan, tapi kita lupa mempersiapkan bekal untuk perjalanan terpanjang kita. Amal saleh adalah cahaya di alam kubur. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, disebutkan bahwa ketika orang mukmin dimasukkan ke dalam kuburnya, syalat datang di sisi kanannya, puasa di sisi kirinya, dan sedekah di atas kepalanya, melindunginya dari azab. Bayangkan, amal-amal yang kita lakukan di dunia, yang mungkin kita anggap biasa saja, yang mungkin kita lakukan tanpa banyak berpikir, ternyata akan menjadi penolong kita yang paling nyata di alam kubur. Sedekah yang kamu keluarkan, walau hanya RM1, akan datang membentuk perlindungan untukmu. Syalat yang kamu lakukan dengan khusyuk, akan berdiri di sampingmu seperti penjaga yang setia. Puasa yang kamu jalani dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, akan menjadi benteng yang melindungimu dari panas api kubur.
Tapi apa yang terjadi jika kita tidak memiliki amal-amal itu? Apa yang terjadi jika kehidupan kita di dunia hanya dipenuhi dengan kemaksiatan, dengan kelalaian, dengan pengabaian terhadap perintah Allah? Dalam hadits riwayat Imam Ahmad, disebutkan bahwa dosa-dosa akan datang mengerumuni mayit di dalam kuburnya. Dosa dari arah kepalanya, dari arah kakinya, dari kanan dan kirinya, menutup semua celah sehingga tidak ada ruang untuk rahmat masuk. Dan kemudian dimulailah azab yang dahsyat, yang membuat segala penderitaan di dunia terasa seperti tidak ada apa-apanya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa intensitas azab kubur bisa berbeda-beda tergantung pada kadar dosa dan kemaksiatan seseorang. Ada yang diazab dengan himpitan kubur, ada yang diazab dengan panas yang membakar, ada yang diazab dengan hewan-hewan yang menyiksanya, dan ada yang diazab dengan semua itu sekaligus. Pada hari ke-90, ketika proses fisik jasad mencapai tahap tertentu, proses spiritual di alam kubur terus berlanjut tanpa henti. Tidak ada istirahat, tidak ada jeda, tidak ada kesempatan untuk mengubah apapun. Semua sudah ditetapkan berdasarkan apa yang kita lakukan di dunia. Inilah mengapa persiapan di dunia sangatlah penting. Inilah mengapa kita tidak boleh menunda-nunda taubat, tidak boleh menunda-nunda amal saleh, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, tapi yang pasti, dia akan datang. Dan ketika dia datang, tidak ada lagi kesempatan untuk berkata, "Ya Rabbi, kembalikan aku akan berbuat lebih baik." Pintu sudah tertutup, waktu sudah habis, yang ada hanya hasil dari apa yang telah kita tanam. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempersiapkan alam kubur adalah memperbanyak zikir kematian. Dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "Aktsiru min zikri, hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Mengapa Rasulullah memerintahkan kita untuk mengingat kematian? Karena dengan mengingat kematian, hati kita akan menjadi lembut. Kita akan mengurangi kecintaan terhadap dunia yang fana ini. Kita akan lebih termotivasi untuk beramal saleh, dan kita akan lebih berhati-hati dalam melakukan dosa. Tapi di zaman sekarang, kematian adalah topik yang dihindari. Orang tidak mau membicarakannya. Orang tidak mau memikirkannya. Seolah-olah dengan tidak memikirkannya, kematian tidak akan datang. Padahal kenyataannya, semakin kita lari dari pemikiran tentang kematian, semakin kita tidak siap menghadapinya. Bayangkan jika kita setiap hari meluangkan 5 menit saja untuk merenung. Apa yang akan terjadi padaku setelah mati? Apa yang akan aku jawab ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya, 5. Apakah amalku sudah cukup untuk menyelamatkanku? Apakah aku sudah bertaubat dari semua dosaku? Apakah ada hak orang lain yang belum aku tunaikan? 5 menit setiap hari, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, bisa mengubah seluruh arah hidup kita. Kita akan lebih selektif dalam memilih perbuatan. Kita akan lebih cepat bertaubat ketika melakukan kesalahan. Kita akan lebih rajin beribadah. Dan kita akan lebih berhati-hati dalam bergaul dan berbicara. Hari ke-90 juga mengingatkan kita tentang betapa sementaranya kehidupan dunia ini. 90 hari mungkin terasa lama di dunia, tapi di alam kubur, itu hanyalah permulaan dari perjalanan yang sangat panjang. Dan 90 hari itu, jasad yang kita banggakan, yang kita jaga dengan sangat hati-hati, sudah berubah menjadi sesuatu yang bahkan keluarga kita sendiri tidak akan sanggup melihatnya. Tapi apakah kita mengambil pelajaran dari ini? Apakah kita menjadi lebih rendah hati, lebih fokus pada akhirat, lebih giat beramal? Atau kita masih terjebak dalam kesombongan karena harta, karena pangkat, karena kecantikan, karena kepintaran, karena keturunan? Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20, "Ilamu annamal hayaatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafa'akhurun bainakum wa taka'athurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, bermegah-megahan di antara kamu, dan berlomba dalam kekayaan dan anak. Semua yang kita kejar di dunia,
Semua yang kita banggakan, semua yang kita pertahankan mati-matian, pada akhirnya akan ditinggalkan, akan hancur, akan menjadi debu. Kembali kepada mata yang mulai hancur pada hari ke-90. Ada hikmah yang sangat mendalam di balik ini. Mata adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dengan mata ini kita bisa melihat keindahan ciptaan Allah, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa belajar ilmu, kita bisa melihat wajah orang-orang yang kita cintai. Tapi mata ini juga bisa menjadi pintu maksiat yang terbesar. Dengan mata ini kita bisa melihat yang haram, kita bisa menatap aurat yang bukan mahram kita bisa melihat konten-konten yang merusak iman, kita bisa melihat orang lain dengan dengki dan iri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Imam Al-Hakim, "An-nazharu sahmun min siha amis syaithaan." Pandangan mata adalah anak panah dari anak-anak panah syaitan. Setiap pandangan yang tidak pada tempatnya adalah anak panah yang menancap di hati kita, meracuni iman kita, menghitamkan hati kita. Dan pada hari ke-90 setelah kematian, ketika mata jasad itu mulai hancur, kita akan melihat di alam kubur. Apakah mata kita di dunia membawa kita kepada cahaya atau kepada kegelapan? Para ulama salaf, pendahulu kita yang saleh, sangat berhati-hati dalam menjaga pandangan mata mereka. Mereka tahu bahwa menjaga mata adalah kunci untuk menjaga hati, dan menjaga hati adalah kunci untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Barang siapa yang mengikuti pandangan matanya dengan pandangan lainnya, Allah akan menjadikan di dalam hatinya kesedihan yang tidak akan hilang kecuali dengan bertaubat atau dengan kematian." Betapa dahsyatnya perkataan ini. Satu pandangan yang salah, jika diikuti dengan pandangan-pandangan lainnya, akan menimbulkan penyakit hati yang kronis. Dan penyakit hati ini akan terbawa hingga ke alam kubur, menjadi salah satu penyebab azab yang pedih. Sekarang, apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui semua ini? Apakah kita hanya akan menganggap ini sebagai informasi yang menarik, lalu melanjutkan hidup kita seperti biasa? Atau kita akan benar-benar mengambil tindakan nyata untuk mempersiapkan diri menghadapi alam kubur? Pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Syalat adalah tiang agama, adalah hal pertama yang akan dihisab di hari kiamat, dan adalah cahaya pertama di alam kubur. Jika syalat kita baik, maka seluruh amal kita akan baik. Tapi jika syalat kita rusak, atau bahkan tidak ada, bagaimana kita bisa berharap untuk selamat di alam kubur? Perbaiki syalat kita, jadikan syalat kita penuh khusyuk. Pahami apa yang kita baca, rasakan kehadiran Allah dalam setiap gerakan, dalam setiap bacaan. Kedua, perbanyak membaca dan menghafal Al-Quran. Al-Quran adalah syafaat bagi pembacanya di hari kiamat, dan adalah cahaya di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Mulai dari sekarang, sisihkan waktu setiap hari untuk membaca Al-Quran, walau hanya satu halaman, walau hanya beberapa ayat. Yang penting adalah konsistensi dan pemahaman. Ketiga, perbanyak sedekah dan berbuat baik kepada sesama. Sedekah tidak mengurangi harta, bahkan Allah akan melipat gandakannya untuk kita. Dan sedekah adalah salah satu amalan yang terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Dalam hadits riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza ma'atal insa'anu inkat ha'a amaluhu illa min tasala'atsin, syadaqatun jariyah, au ilmun yuntafa'u bih, au waladun sya'alihun yad'ulah." Apabila seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan. Jadi, selagi kita masih hidup, mari kita perbanyak sedekah jariyah, seperti membangun masjid, mencetak Al-Quran, menggali sumur, membantu anak yatim, dan berbagai amal baik lainnya yang akan terus mengalir pahalanya. Keempat, perbaiki hubungan kita dengan manusia.
Jangan sampai kita mati dalam keadaan masih memiliki utang kepada orang lain, baik utang harta maupun utang hak. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa orang yang mati dalam keadaan masih memiliki utang yang belum dibayar, rohnya akan tertahan di alam kubur sampai utangnya dilunasi. Bayangkan betapa pedihnya, kita sudah meninggal, tapi karena utang yang tidak dibayar, kita tidak bisa menikmati kenikmatan kubur, atau malah mengalami siksaan yang lebih berat. Selain utang, kita juga harus meminta maaf kepada semua orang yang pernah kita sakiti, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Karena kezaliman terhadap manusia tidak akan diampuni oleh Allah kecuali orang yang dizalimi itu memaafkan kita. Kelima, perbanyak istighfar dan taubat. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua adalah orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Tapi Allah Maha Pengampun. Pintu taubatnya selalu terbuka selama roh kita belum sampai di tenggorokan. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah harapan terbesar bagi kita semua, bahwa tidak peduli sebesar apa dosa kita, selama kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni kita. Jadi, mulai dari detik ini, mari kita bertaubat, tinggalkan semua dosa, dan berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Hari ke-90 setelah kematian bukanlah akhir dari perjalanan di alam kubur, bahkan baru permulaan dari fase-fase berikutnya. Setelah 90 hari, proses penguraian terus berlanjut, jasad terus berubah, tapi jiwa tetap dalam kondisinya masing-masing. Jiwa orang mukmin terus menikmati kenikmatan, bahkan Allah akan menunjukkan kepadanya tempat duduknya di surga setiap pagi dan petang sebagai tambahan kenikmatan dan penguatan kesabaran menunggu hari kiamat. Sementara jiwa orang kafir dan munafik terus mengalami siksaan, dan ditunjukkan kepadanya tempat duduknya di neraka setiap pagi dan petang, sebagai tambahan penyiksaan dan penyesalan yang tiada henti. Kita harus memahami bahwa waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Umur rata-rata manusia sekarang mungkin 60, 70, atau 80 tahun jika beruntung. Tapi waktu di alam kubur bisa ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun, tergantung kapan hari kiamat terjadi. Jadi, mana yang lebih penting untuk kita persiapkan? 70 tahun yang fana, atau ribuan tahun, atau bahkan kekekalan di akhirat? Imam Hasan al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Wahai anak Adam, engkau tidak lebih dari hari-hari yang terus berlalu. Setiap hari yang berlalu, sebagian darimu telah pergi. Setiap detik yang kita lalui, kita semakin dekat dengan kematian, semakin dekat dengan kubur, semakin dekat dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah." Salah satu kesalahan terbesar yang kita lakukan adalah kita terus menunda-nunda untuk berbuat baik. Kita berkata kepada diri kita sendiri, "Nanti saja, masih ada waktu, aku masih muda, aku akan bertaubat nanti ketika sudah tua." Tapi siapa yang menjamin kita akan mencapai usia tua? Siapa yang menjamin kita akan bangun besok pagi? Kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal status, tidak mengenal waktu. Dia bisa datang kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Dan ketika dia datang, tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal, tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat, yang ada hanya hasil dari apa yang telah kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi, "Ittanim khamsan qabla khams, syababaka qabla haramik, wa shiha'ataka qabla sakamik, wa gina'aka qabla fakrik, wa farakhaka qabla syuhlika, wa khayataka qabla mautik." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hikmah di balik penguraian jasad di alam kubur.
termasuk pada hari ke-90 dengan hancurnya mata dan organ-organ lainnya, adalah untuk mengingatkan kita akan kefanaan dunia. Semua yang kita lihat di dunia ini, semua yang kita miliki, semua yang kita cintai, pada akhirnya akan hancur dan musnah. Satu-satunya yang kekal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu-satunya yang akan dibawa mati adalah amal kita. Tidak peduli seberapa cantik wajahmu, pada hari ke-90 di dalam kubur, wajah itu sudah tidak berbentuk lagi. Tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, pada hari ke-90 tubuh itu sudah mulai hancur. Tidak peduli seberapa banyak hartamu, kamu tidak bisa membawa 1 rupiah pun ke dalam kubur. Yang kamu bawa hanyalah amalmu, baik atau buruk, dan itulah yang akan menentukan nasibmu di alam kubur dan di akhirat nanti. Mari kita bayangkan sebuah skenario. Bayangkan kamu meninggal hari ini, dikuburkan besok, dan 90 hari kemudian, kita melihat kondisi jasadmu. Apa yang akan kita lihat? Jasad yang hancur, mata yang kosong, daging yang terurai. Tapi yang lebih penting, bagaimana kondisi jiwamu? 0,05. Apakah jiwamu sedang menikmati kenikmatan kubur? Ataukah sedang mengalami azab yang pedih? Jawaban dari pertanyaan ini tergantung pada apa yang kamu lakukan hari ini. Sekarang, detik ini. Jika kamu memilih untuk terus berbuat dosa, untuk terus melalaikan syalat, untuk terus mengikuti hawa nafsu, maka jawabannya sudah jelas. Tapi jika kamu memilih untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri, untuk memperbanyak amal saleh, maka ada harapan besar untukmu. Saudaraku, waktu terus berjalan. Setiap detik yang berlalu adalah detik yang hilang untuk selamanya. Kita tidak bisa memutar kembali waktu, tidak bisa mengulang hari kemarin, tidak bisa memperbaiki kesalahan masa lalu kecuali dengan taubat dan amal saleh di masa sekarang. Alam kubur adalah realitas, bukan dongeng. Hari ke-90 dengan segala prosesnya adalah realitas, bukan mitos. Azab kubur adalah realitas, dan nikmat kubur juga realitas. Yang menentukan mana yang akan kita alami adalah pilihan kita hari ini, tindakan kita hari ini, amal kita hari ini. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa menambah amal saleh, tanpa bertaubat dari dosa, tanpa mendekatkan diri kepada Allah. Karena bisa jadi, hari ini adalah hari terakhir kita di dunia, dan besok kita sudah berada di alam kubur, menjalani apa yang telah kita persiapkan atau tidak kita persiapkan selama hidup di dunia. Terakhir, mari kita renungkan firman Allah dalam surah At-Takatsur, surat yang sangat pendek namun sangat dalam maknanya. Allah berfirman, Alhaakumut takatsur, hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuuna ilmal yaqin, latarawnal jahim, summa latarawnaha ainal yakin, summa latus'aluna yaumaidzin anin naim. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu mengunjungi kubur. Jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kemudian jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui. Jangan begitu, sekiranya kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu pasti akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu terima. Surat ini adalah peringatan keras dari Allah untuk kita semua yang terlelap dalam kesibukan dunia, yang bermegah-megahan dengan harta dan anak, yang lupa bahwa tujuan akhir kita adalah kubur, adalah hari kiamat, adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kubur akan kita kunjungi, pasti dan tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk kunjungan yang terakhir itu. Saudaraku yang sangat aku cintai karena Allah, mudah-mudahan setelah mendengar pembahasan ini, hati kita menjadi tergerak untuk berubah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang hanya mendengar tanpa mengamalkan, yang hanya tahu tanpa berbuat. Mulailah dari hal yang kecil, tapi konsisten. Mulailah dengan memperbaiki syalat 5 waktu, dengan rutin membaca Al-Quran, dengan mengurangi dosa, dengan memperbanyak istighfar, dengan berbuat baik kepada sesama. Ingatlah selalu bahwa kematian bisa datang kapan saja,
dan alam kubur dengan segala realitasnya menunggu kita semua. Jangan sampai kita menyesal ketika sudah terlambat. Ketika kita sudah berada di dalam kubur, ketika tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya Allah, lindungilah kami semua dari azab kubur. Lapangkanlah kubur kami, jadikanlah kubur kami taman dari taman-taman surga, dan berilah kami kekuatan untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir dengan jawaban yang benar dan yakin. Amin ya Rabbal Alamin.